Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'dah. Segala puji bagi Allah, salawat ma'asalam bagi Rasulnya. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang penuh mubarak ini kita meneruskan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan ini kita telah memasuki pada makalah yang keempat, wal maqalatu ar-rabi'atu. Qala Umar radhiyallahu an, inna Allah ta'ala katama sitatan minal khisali fi sitati minal asya'i. Bahwasanya Allah menyembunyikan perkara 6. Apa saja perkara 6 tersebut? Yang pertama, kata meridho fi ta'ati. Allah menyembunyikan keridhaannya pada hambanya. Jadi Allah tidak memperlihatkan, tidak menghabarkan terhadap hambanya bahwa ada hamba yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Apa salah satu tujuannya? Agar seluruh hamba Allah ini tidak bermalas-malasan. Karena takut ketika nanti umat ini tahu, hamba Allah ini tahu bahwa dia adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah berbicara tentang ridho, bahwasanya ridho, Allah meridhoi itu berarti Allah akan memberikan apapun ketika nanti berada di akhirat. Nah, ketika ini diberitahukan kepada hambanya, maka dikhawatirkan nanti hamba-hamba ini akan tidak mau bertobat, tidak mau beribadah lagi. Kenapa saya harus ibadah? Wong saya sudah dijamin oleh Allah surga, saya dijamin Allah nanti di dalam kubur saya mendapatkan nikmat kubur karena saya sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ditakutkan ini oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, tidak mengkhabarkan terhadap hambanya kalau ada hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 2, wa katamal ghadab fi ma'siyati. Jadi Allah ketika ada hambanya yang bermaksiat, ada hambanya yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah ini tidak memperlihatkan marahnya, tidak memperlihatkan ghadabnya kepada hambanya. Allah masih menunggu suatu saat hamba-hamba yang masih melaksanakan maksiat, melanggar syariat, tidak mau beribadah kepada Allah ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serta-merta langsung membalas, langsung memperlihatkan kekuasaannya terhadap hambanya. Kalau misalkan Allah itu langsung setiap waktu hambanya berbuat maksiat, hambanya melanggar syariat diperlihatkan, maka di sini nanti untuk umat-umatnya, untuk hamba-hambanya ini berbahaya untuk hamba Allah ini. Salah satu misalkan contoh, ada hambanya ini biasanya ibu-ibu, misalnya ibu-ibu ini kan sering rasan-rasan. Ketika ada hambanya yang ngerasani terhadap tetangganya, kalau Allah memperlihatkan ghadabnya, Allah langsung memperlihatkan marahnya, murkanya. Dan nanti jangan-jangan ketika ada orang ngerasani orang lain, tahu-tahu mulutnya tidak bisa berbicara. Tahu-tahu mulutnya merot ke sana, merot ke sini. Tahu-tahu mulutnya ini tidak bisa dipergunakan untuk berkomunikasi. Allah tidak seperti itu. Allah tetap membiarkan hambanya. Tapi nanti ketika hambanya mau bertobat, insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Tetapi ketika ada hambanya yang tidak bertobat sampai akhir hayatnya, maka si hamba ini akan mendapatkan sesuatu yang dilakukan di dalam dunia itu. Allah akan memperlihatkan kekuasaannya nanti ketika berada di akhirat. Hadirin rahiman wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 3, wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Bahwa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Dan ini
terjadi ketika bulan Ramadan. Makanya di situ tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan Lailatul Qadar ini terjadi. Hanya diperkirakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan waktu hari ganjil terakhir dari 10 yang terakhir ketika hari-hari ganjil. Tapi Allah tidak pernah memperlihatkan secara langsung bahwa nanti bulan Ramadan ini akan ada terjadi Lailatul Qadar. Hambanya tidak diperlihatkan seperti itu. Hambanya disuruh ikhtiar sendiri. Ketika kamu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, insya Allah di salah satu bulan Ramadan ini akan ada Lailatul Qadar. Hanya saja Allah menjelaskan seberapa pahala ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar. Memang banyak dari Al-Quran pun sendiri ada, dari hadis-hadis dan dari cerita-cerita ada. Ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka pahalanya sekian, sekian, sekian. Seperti halnya yang kita ketahui. Pada zaman dahulu ada seorang waliullah lah bahasanya. Ada seorang sejauh sebelum Nabi Muhammad yang bernama Sam'un. Sam'un ini berjuangnya luar biasa. Sam'un ini adalah salah satu pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Membunuh ratusan ribuan orang kafir. Nah, Sam'un ini memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Beliau ini mempunyai alat senjata yang terbuat dari tulang. Tulang ini ketika Sam'un ini haus, maka akan mengucurkan air. Dan ketika Sam'un ini lapar, maka tulang ini akan mengeluarkan daging. Nah ini kalau sampai dimiliki ibu-ibu ketika mau lebaran, ini ibu-ibunya ini enak ini. Memiliki tulang itu ketika angan-angannya kepingin bikin brownies, sudah tahu-tahu keluar browniesnya. Kepingin bikin karamel, tahu-tahu keluar karamelnya. Nah ini kalau dimiliki ibu-ibu ini luar biasa. Dan Sam'un ini bukan hanya memiliki senjata yang hebat, tidak pernah terkalahkan sedikit pun karena kekuatan Sam'un ini sangat luar biasa. Sehingga suatu ketika ada orang kafir mendatangi istri Sam'un, karena orang kafir ini sudah kewalahan. Dengan cara apa lagi aku ini akan menghancurkan Sam'un, kata orang kafir. Lalu ada salah satu kafir yang mengusulkan, kita coba lewat belakang, lewat istri Sam'un, mungkin bisa kita untuk mencari kelemahan Sam'un itu apa. Akhirnya betul, orang kafir mendatangi istri Sam'un. Setelah itu berkata dengan istri Sam'un, wahai istri Sam'un, aku ini adalah orang yang tidak suka dengan suamimu. Suamimu tidak terkalahkan. Tolong bantu aku. Kalau kamu bisa membantuku, ketika aku bisa mengalahkan Sam'un, mencari kelemahan Sam'un, maka nanti akan aku berikan hadiah yang paling banyak untukmu. Karena waktu itu istri Sam'un sendiri kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengiyakan. Ya sudah, aku akan bantu kamu, tapi syaratnya betul-betul engkau berikan hadiah setelah aku mampu untuk mencari tahu kelemahan Sam'un. Akhirnya istri Sam'un pun mulai beraksi mencoba Sam'un. Ketika Sam'un tidur, dibelenggu oleh sang istri, ditali dengan menggunakan tali. Akhirnya ketika Sam'un pun terbangun, tali yang mengikat Sam'un ini berhasil untuk diporak-porandakan, berhasil untuk diputus, berhasil untuk talinya ini putuslah pokoknya. Lalu Sam'un berkata, wahai istriku, siapa yang berani menaliku ketika aku tidur? Siapa yang berani mengikatku ketika aku tidur? Kata Sam'un. Lalu istrinya pun menjawab, wahai Sam'un, akulah yang menalimu, akulah yang mengikatmu ketika engkau tidur. Lalu apa maksudmu? Kata Sam'un, aku kepingin mencoba seberapa hebat kekuatanmu Sam'un. Kok kamu ini tidak terkalahkan? Coba kalau aku ikat, apakah kamu bisa membobol ikatku ini? Akhirnya Sam'un pun bercerita terhadap istrinya. Wahai istriku,
Aku ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan, kata Sam'un, kecuali satu. Ketika engkau memotong rambutku, ketika engkau memotong rambutku, maka kekuatanku akan pudar dan aku akan lemas berdaya, tidak berdaya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh istri Sam'un. Istri Sam'un ini langsung beraksi. Ketika Sam'un tidur, dipotonglah semua rambutnya. Dan ketika Sam'un terbangun, Sam'un sudah dibelenggu lagi, ditali lagi oleh istrinya, diikat lagi. Sudah tidak punya kekuatan. Dan akhirnya istri Sam'un pun memanggil orang-orang kafir. Bahwa Sam'un sudah tidak berdaya. Silakan kamu bawa kemana saja. Akhirnya berbondong-bondong orang kafir membawa Sam'un. Dibawa di suatu alun-alun. Di situ Sam'un diikat. Di situ Sam'un matanya dicabut, dicopot. Di situ seluruh anggota tubuhnya disiksa, dilempar batu sehingga Sam'un tidak berdaya. Ketika itulah malaikat datang kepada Sam'un. Wahai Sam'un, sekarang kau sudah tidak berdaya. Kira-kira apa yang kau minta dari Allah Subhanahu wa taala? Sam'un pun berkata, wahai malaikat, kembalikan mataku, kembalikan kekuatanku, dan aku akan memporak-porandakan orang-orang kafir, dan aku akan berjuang di jalan Allah selama 1000 tahun lamanya. Akhirnya Sam'un pun diberi kekuatan, matanya dibalikan lagi, dan akhirnya Sam'un berjuang di jalan Allah beribu-ribu tahun. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana pahala Lailatul Qadar. Ketika ini yang bercerita adalah Rasul. Ketika mendengar cerita ini, sahabat pun bertanya kepada Rasul, Rasul, apakah ada pahala yang bisa menyamai pahalanya Sam'un, kata sahabat. Lalu Rasul pun menjawab, ada dalam salah satu di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Di situ akan ada malam Lailatul Qadar dan pahalanya bisa menyamai pahalanya yang didapatkan oleh Sam'un. Nah, jadi di sini diterangkan bahwa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah tidak memberitahu kapan, hari apa, Ramadan keberapa terjadinya Lailatul Qadar, tetapi Allah sudah memberitahu bahwa ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor selanjutnya, nomor 4, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan kekasih-kasih Allah. Allah tidak memperlihatkan kekasih-kasih Allah. Dan yang nomor 5, wa katamal maut fil umur. Allah menyembunyikan mati seseorang dan umur seseorang. Allah menyembunyikan umur seseorang dan kapan mati seseorang, tidak ada yang tahu. Coba kita bayangkan, kalau Allah sudah memberitahukan kepada hambanya, hei si fulan, nanti kau tahun 2022 pada tanggal 2 kau akan mati. Bagaimana keadaan manusia yang sudah seperti itu? Mungkin sudah tidak berdaya lagi. Oleh karena itu Allah menyembunyikan kapan seseorang itu meninggal, sampai berapa umur seseorang tersebut. Agar apa? Agar hamba-hamba ini mau tetap terus menyembah Allah Subhanahu tanpa henti. Ketika dia sudah menyembah Allah dan pada umurnya itu sudah diambil oleh Allah, Allah akan menjamin surga. Insya Allah hamba yang seperti inilah akan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat luar biasa. Kita bayangkan saja, ketika kita mati dalam keadaan tak beramal, ketika kita mati tidak membawa sedikit pun pahala, ketika kita mati nanti kita tidak membawa oleh-oleh, bahasanya tidak membawa pahala, maka apa yang terjadi? Karena kehidupan yang paling nyata adalah di akhirat. Kita ini di sini cuma numpang. Kita ini cuma merantau. Suatu ketika kita merantau, kita akan balik ke rumah kita masing-masing.
Tetapi ketika orang merantau harus ada bertanggung jawabannya untuk balik lagi ke rumah. Coba bayangkan saja, ketika ada orang merantau ke Malaysia, ke Arab, ke Thailand, kemana-mana. Pasti yang dituju adalah mendapatkan uang yang banyak. Ketika ada orang merantau kok tidak mendapatkan uang, maka ini bisa dipertanyakan merantaunya ini betul-betul merantau atau tidak. Nah, begitu juga dengan manusia. Ketika kita berada di dunia ini, kita sedang merantau. Merantau untuk kembali di kehidupan kita yang kekal. Yakni di mana? Di akhirat sana. Kalau sudah kita merantau, tidak ada yang dibanggakan sedikit pun ketika kita mempunyai pangkat, derajat, harta, dan apapun. Yang harus kita banggakan adalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beriman. Insya Allah, ketika kita nanti pulang ke rumah kita masing-masing, yakni kita berada di akhirat sana, kita akan bisa memetik hasil daripada perjuangan kita ketika kita merantau. Oleh karena itu Allah menyembunyikan, tidak tidak memberitahukan, kamu kapan mati, umurmu cuma sekian, tidak. Karena apa? Biar hamba-hamba ini mampu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, kalau misalkan kita ini tahu umur kita tinggal 1 minggu, pasti ya Allah luar biasa mampu kita beribadah. Baca Quran sudah tidak pernah lelah, sholat sampai kakinya meloncat. Karena apa? Karena tahu akan mati. Makanya Allah tidak memberitahu agar hambanya ini yang betul beriman, dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak beriman mungkin akan menyepelekan. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor terakhir, nomor 6, wa katama as-salatal wusta ay fudla. Jadi di sini katakan bahwa Allah ini menyembunyikan hambanya yang sholat di separuh terakhir pada malam, atau sholat malam lah, sholat sunnah seperti tahajud, hajat, sholat hajat, tahajud, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Allah tidak pernah memberitahukan di hadis ataupun di Quran bahwa ketika kalian sholat sunnah hajat pada malam kalian akan mendapatkan pahala sekian. Tidak. Allah menyembunyikan kepada hambanya. Beda dengan sholat 5 waktu. Allah sudah menyebutkan di situ, ketika kita sholat di rumah, kita sholat sendirian maka dapat 1 derajat. Ketika kita sholat di berjamaah maka akan dilebihkan 27 derajat. Tetapi ketika sholat ini adalah sholat wusta, sholat malam, sahajat, tahajud, Allah tidak pernah memberitahukan berapa pahalanya. Tetapi yakin ketika Allah tidak memberitahukan, maka inilah pahala sangat luar biasa. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu golongan hamba Allah yang rajin beribadah kepada Allah. Salah satu hamba Allah yang terus mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridha Allah. Sehingga kita mengharap nanti ketika mengharapkan ridha Allah, kita yakin akan menjadi hamba yang mendapatkan tempat di akhirat sana. Tempat yang enak, tempat yang nyaman, yakni surga Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.